Pasukan Rusia terus menggempur Israel dengan artileri berat dan rudal ke wilayah Tel Aviv. Serangan ini menandai eskalasi besar dalam konflik yang sudah berlangsung selama beberapa bulan, menimbulkan kekhawatiran akan potensi perang yang lebih luas di kawasan tersebut. Serangan Rusia ini muncul setelah beberapa bulan ketegangan diplomatik yang meningkat antara Moskow dan Tel Aviv. Meskipun kedua negara pernah memiliki hubungan diplomatik yang stabil, serangkaian insiden di Suriah dan wilayah perbatasan lainnya memperburuk hubungan mereka. Rusia yang memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah merasa perlu untuk melindungi sekutunya di kawasan tersebut yang dianggap terancam oleh operasi militer Israel. Dalam beberapa hari terakhir, laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa pasukan Rusia menggunakan artileri berat dan rudal jarak jauh untuk menyerang posisi militer Israel di perbatasan utara negara tersebut. Serangan ini dilaporkan menghantam beberapa instalasi militer serta infrastruktur penting lainnya. Kerusakan yang ditimbulkan cukup signifikan, menyebabkan beberapa wilayah di Israel mengalami pemadaman listrik dan gangguan komunikasi. Pemerintah Israel telah mengutuk serangan ini dan menyatakan bahwa mereka akan membalas dengan segala cara yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan negara mereka. Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri Israel menegaskan bahwa Israel tidak akan tinggal diam sementara rakyatnya berada di bawah ancaman. Kami akan merespons dengan kekuatan penuh terhadap setiap agresi yang ditujukan kepada kami. Reaksi dari komunitas internasional bervariasi, dengan beberapa negara menyerukan deeskalasi dan negosiasi damai. PBB mengadakan sesi darurat untuk membahas situasi ini, sementara beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Sementara itu, Rusia membela tindakannya dengan menyatakan bahwa serangan ini adalah respon terhadap provokasi yang dilakukan oleh Israel. Di tengah eskalasi militer ini, rakyat sipil di kedua belah pihak berada dalam kondisi yang sangat rentan. Ribuan orang telah mengungsi dari wilayah-wilayah yang terdampak, sementara banyak lainnya berlindung di tempat-tempat perlindungan darurat. Laporan mengenai korban sipil terus bertambah, dengan puluhan dilaporkan tewas atau terluka akibat serangan ini. Ketegangan yang meningkat ini menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan keamanan dan stabilitas di Timur Tengah, dengan kedua negara yang tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Dalam sebuah serangan yang mengejutkan dunia, rudal-rudal Rusia menghantam kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Serangan tersebut terjadi pada pukul 9 waktu setempat, saat Netanyahu sedang memimpin rapat dengan anggota kabinetnya. Ledakan keras mengguncang gedung pemerintah, menyebabkan kerusakan yang signifikan dan menimbulkan kepanikan di seluruh kota. Api berkobar, asap tebal membumbung ke langit, dan suara siren ambulans serta pemadam kebakaran terdengar di seluruh penjuru Yerusalem. Para saksi mata melaporkan bahwa serangan tersebut terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Rudal-rudal itu meluncur dengan kecepatan tinggi dan menghantam langsung ke jantung kantor pemerintahan. Ledakan yang diakibatkan oleh serangan ini merusak beberapa bangunan di sekitarnya dan menimbulkan korban jiwa serta luka-luka di antara para staf pemerintahan dan warga sipil yang berada di sekitar lokasi. Sumber-sumber keamanan Israel mengklaim bahwa rudal-rudal tersebut diduga diluncurkan oleh Rusia sebagai bagian dari eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Namun, hingga saat ini, Perdana Menteri Netanyahu dilaporkan selamat dari serangan tersebut, namun beberapa anggota kabinet dan stafnya terluka parah. Situasi di Yerusalem semakin tegang
dengan militer Israel yang segera meningkatkan kesiapsiagaan mereka untuk menghadapi kemungkinan serangan lanjutan. Tentara Israel ditempatkan di berbagai titik strategis di seluruh negeri, sementara sistem pertahanan udara negara itu dikerahkan untuk mengantisipasi serangan rudal lebih lanjut. Dalam pidato singkatnya beberapa jam setelah serangan, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan tinggal diam atas serangan ini. Ini adalah tindakan perang yang tidak dapat diterima. Israel akan merespons dengan kekuatan penuh untuk melindungi rakyatnya dan kedaulatannya, ujar Netanyahu dengan tegas. Dunia internasional merespons serangan ini dengan keprihatinan mendalam. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan sekutu-sekutu utama Israel di Eropa, mengecam serangan tersebut dan menyatakan dukungan penuh kepada Israel. Dewan Keamanan PBB segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas situasi ini dan kemungkinan sanksi terhadap Rusia jika terbukti terlibat. Ketegangan global meningkat seiring dengan perkembangan situasi ini, dengan banyak pihak yang khawatir akan potensi pecahnya perang skala besar di Timur Tengah. Serangan rudal terhadap kantor pemerintahan Israel ini menandai babak baru dalam konflik geopolitik yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Kota Tel Aviv kembali diguncang oleh serangan udara yang diduga berasal dari Rusia pada dini hari ini. Ledakan besar terdengar di seluruh penjuru kota. Warga sipil yang mencoba berlindung dari hujan bom yang terus-menerus menggempur kota ini. Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang semakin memburuk antara Rusia dan Israel setelah beberapa hari sebelumnya Rusia menuduh Israel terlibat dalam operasi militer di wilayah yang dianggap strategis oleh Moskow. Ketegangan antara kedua negara terus meningkat, dengan Tel Aviv sebagai target utama serangan balasan dari Rusia. Pemerintah Israel menyatakan bahwa serangan tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur kota, termasuk menghancurkan beberapa bangunan penting dan merusak jaringan listrik serta sistem komunikasi. Korban jiwa dilaporkan terus bertambah, dengan puluhan warga sipil terluka parah akibat serangan ini. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, segera merespons dengan meluncurkan serangan balik ke beberapa titik strategis yang diyakini sebagai basis peluncuran misil Rusia di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, komunitas internasional mulai menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap meningkatnya intensitas konflik ini, dengan banyak negara menyerukan diadakannya gencatan senjata untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Perdana Menteri Israel, dalam pidato yang disiarkan secara nasional, mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan agresi yang tak beralasan, dan menegaskan bahwa Israel akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kedaulatannya. Namun media pro-pemerintah di Moskow melaporkan bahwa serangan tersebut merupakan tanggapan atas provokasi yang dilakukan oleh Israel. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kini berada pada titik kritis, dengan banyak pihak khawatir bahwa konflik ini dapat menyebar ke negara-negara lain di wilayah tersebut. PBB telah menyerukan pertemuan darurat untuk membahas situasi ini, namun belum ada kesepakatan yang dicapai mengenai langkah konkret untuk menghentikan kekerasan yang terus berlangsung.